Yeah. MD. Halo teman-teman otomotif. Di video kali ini saya akan memberikan tentang cara pemasangan pengapian kamuflase pada semua mobil yang masih platina. Sebelum video ini dilanjutkan, saya sarankan untuk kalian menghentikan video ini sejenak dan menekan tombol subscribe beserta tombol loncengnya. Dan bila semua sudah ditekan, saya ucapkan terima kasih dan selamat menonton. Hehehe. Halo teman-teman otomotif, ya ini di video kali ini saya sesuai judulnya yaitu membahas tentang cara pemasangan atau cara pengaplikasian untuk ini pengapian kamuflase ini CDI. Ya ini teman-teman terserah mau menyebutnya apa, mau disebut TCI tapi nyatanya di sini menggunakan CDI motor, mau disebut pengganti platina tapi masih menggunakan platina. Kalau yang namanya pengganti platina ya seperti yang CDI yang sebelumnya saya menggunakan CDI yang ini, tapi berhubung karena CDI yang ini juga untuk mendapatkannya sekarang bahannya udah cukup sulit dan susah untuk yang kualitasnya yang bagus seperti yang saya jual ini. Jadi ya saya menciptakan ini pengapian yang ini. Untuk pengapiannya sama nggak mas? Untuk pengapiannya besarnya sama, hanya bedanya yang ini bisa diaplikasikan ke semua mobil yang masih platina gitu ya. Di sini saya akan meluruskan bukan untuk pengganti platina tapi untuk merubah sistem dari platina seperti itu ya, dengan tetap menggunakan pengapian yang CDI-nya seperti itu. Oke, untuk CDI yang itu saya udah sementara nggak saya jual dulu, mungkin bahannya karena sulit, karena jujur aja itu bukan buatan saya murni, tetapi kalau yang ini buatan saya murni ya. Yang ini buatan saya murni. Untuk pengaplikasiannya juga nanti saya jelasin. Ini untuk harganya mungkin suatu saat nanti tahun depan mungkin akan naik untuk CDI yang ini. Ya jadi harap maklum ya, untuk namanya juga elektronik, setiap ganti tahun pasti akan naik kayak gitu. Oke, jadi ini nggak akan saya bahas dulu, langsung pembahasan biar nggak lama-lama pembahasan untuk cara pengaplikasian ini CDI kamuflase seperti itu ya. Sebelum dibahas, di sini harus memahami dulu tentang jalur dari kabel-kabel CDI dan juga jalur ke coil. Jadi penggunaan aplikasi CDI kamuflase ini yang dirubah hanya bagian-bagian kabel yang ada pada coil saja. Untuk yang lainnya nggak akan dirubah sama sekali, hanya disetting pada posisi top delconya saja. Karena CDI pengapiannya juga otomatis berubah seperti itu ya. Oke, langsung aja ke tahap penjelasan jalur dari kabel CDI dan coilnya. Oke, dilanjut ke tahap penjelasan untuk ini jalur kabel yang coil dan yang di CDI. Untuk yang di sini adalah panduan untuk cara pemasangannya. Tetapi harus memahami jalur-jalurnya dulu. Kalau nggak paham jalurnya, otomatis walaupun ada panduannya tetap nggak paham ya, seperti itu ya. Oke, seperti yang di hadapan saya di sini adalah coil kaki 2. Kaki 2 ini sebetulnya juga kaki 3 pun juga bisa. Kaki 3 itu di sini itu ketambahan yang namanya resistor atau yang namanya pendingin coil mobil seperti itu ya. Untuk gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti ini nih, contohnya di sini. Kemudian coil ini ada yang tipe kaki 2 di sini dengan resistor tambahan jadi menjadi kaki 3, dan juga ada yang otomatis sudah kaki 3, resistornya ada di dalam coilnya seperti ini. Untuk jalur-jalurnya sebetulnya sama saja. Kalau yang masih menggunakan platina itu pengapian yang dari platina kan masuknya ke negatif yang coil. Untuk yang ke positif ini didapatkan arahnya dari kalau yang kaki 3 ya. Untuk yang kaki 3 yang positif mendapatkan kabel dari arah AC.
Kemudian untuk yang di ini, yang kaki 3 yang di sini tambahan 1. Jadi logonya itu adalah B atau baterai, yang logonya B itu dapat dari kontak seperti itu ya. Jadi mungkin kalian udah paham ya. Jadi seperti ini nih, saya jelasin lagi. Kalau yang kaki 3 yang di sini dapat dari platina, yang di kaki negatifnya. Kemudian yang di positif coil, maaf, yang di positif coil dapat kabel dari jalur AC bagi yang pakai AC. Kemudian ada ketambahan kaki satu lagi di sini kecil, menggunakan baut juga seperti ini. Logonya B itu dapat dari kontak seperti itu ya. Kemudian kalau yang kaki 2 ini juga sama. Untuk yang ketambahan resistor di sini ataupun tidak, kalau yang nggak ada resistornya, otomatis dari kontak dan AC langsung menuju ke kutub positif. Jadi 1, yang di sini negatifnya dapat dari platina. Tapi kalau yang ada resistornya, dari kontak masuk ke resistor dulu, resistor masuk ke positif. Positif di sini ada kabel satu lagi juga dari AC seperti itu ya. Dan di sini negatifnya dapat dari platina. Seperti itu. Gampang ya untuk pemahaman dari coil ini. Ya, nanti akan saya jelasin saat pemasangan di mobil, saat di mesin mobilnya. Kemudian untuk yang ini saya menggunakan CDI Shogun Kebu. Untuk CDI-nya tidak semua CDI bisa digunakan pada mobil. Saya di sini menggunakan CDI dengan kode ini ya. Ini kodenya C1CI. CI824 T5.114 T5.14 ya. Terus bawahnya QC. Kalau ininya udah beda, otomatis pengapiannya pun juga beda. Setelah saya riset pengapiannya juga yang paling memuaskan ya ini pengapiannya. Untuk yang kode yang ini yang paling pas untuk di mobil seperti itu ya. Kalau yang lain-lainnya itu ada yang beberapa CDI-nya mati alias jebol. Nanti saya bahas di video selanjutnya aja. Oke, kemudian untuk jalurnya langsung aja ke jalur ya. Jalur kabel dari CDI. Kalian bisa lihat di sini panduan gambar ini. Itu jalur CDI untuk Suzuki Shogun Kebu. CDI-nya dan juga Mega Pro sama ya. Ini saya jelasin. Untuk kabel hitam di sini ini patokannya nggak bisa dengan warna kabel ya, karena soket itu kadang warnanya beli soket di mana tempatnya, kadang warnanya juga beda seperti itu. Kemudian ini soketnya ada 4 kabel di sini. Yang di sini ada warna hitam. Anggap yang di sini itu nomor 1 hitam, itu ke massa. Untuk yang ini tuh yang biru untuk ke pulser. Yang kuning ini ke coil yang jalur positif. Jadi otomatis kalau udah pakai CDI ini, jalur yang ada di coil pun nanti akan dipindah, dirubah seperti itu. Kemudian untuk ininya, kabel yang ini terakhir, kabel warna oranye yang saya sambung dengan warna putih, itu menuju ke kontak atau positif aki seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasannya. Lanjut ke jalur dari modulnya. Oke, dilanjut ke tahap jalur modul kabelnya. Jadi di sini jika kalian ingin merubah ke CDI atau pengapian kamuflase ke CDI ya, untuk semua mobil itu bisa digunakan ini. Ini saya ciptakan untuk semua mobil bisa, tanpa harus mengganti platina. Walaupun platinanya udah rusak ataupun maksudnya habis, itu tetap masih bisa dipakai. Karena nanti di platina kita akan hanya merubah sebagai sistem saklar, seperti saklar tapi yang terus membuka dan menutup secara otomatis seperti itu. Oke, di sini modulnya. Untuk modulnya ini untuk mendukung agar CDI ini bisa diaplikasikan ke mobil. Jadi untuk pengaman biar nggak jebol seperti itu ya. Dan juga stasionernya juga bisa disetting seperti itu kalau pakai modul ini. Jadi ini namanya modul kamuflase yang no limit ya. Jadi kalau pakai CDI yang no limit ya otomatis ini no limit. Ini yang kode ini itu no limit, bagus
Jadi kalau buat motor pun cari yang kode ini juga nggak apa-apa, bisa. Jadi ini untuk kamuflase ini yang no limit ada 4 kabel sama dengan yang ada di CDI 4 kabel. Hanya di sini alurnya beda ya. Sedikit beda sedikit. Yang warna hitam tetap ke massa. Nih ya. Ini ada kameranya, saya pindah dulu. Saya tekatin. Ini ada 4 kabel. Yang ini hitam ke massa, yang merah ini ke kontak atau ke positif aki, bebas. Yang penting kan bisa dimatikan saat nggak dipakai gitu kan, ya otomatis di kontak paling aman. Kemudian ini yang di warna kuning ini untuk ke platina. Untuk yang biru ini untuk ke pulser, seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan ininya. Nanti akan saya peragakan menggunakan aki motor. Pengapiannya muncul atau enggak. Kalau muncul berarti otomatis ini sistemnya udah bekerja, tinggal pengaplikasian pada ke mobilnya saja, seperti itu. Oke, masuk ke tahap ini, tahap perakitan atau uji coba dulu sebelum diaplikasikan ke mobilnya secara langsung. Jadi dilihat apakah ini normal atau enggak, seperti itu. Jadi kalau yang punya aki motor bisa dicek dulu aki motor, dicek pakai aki motornya sementara dilepas. Kalau misalnya mau dicek lewat aki mobil juga bisa ya, bebas. Oke, langsung di eksekusi. Ini untuk penjelasannya. Di sini udah ada panduannya. Jadi kalau yang belum hafal banget untuk jalur-jalurnya bisa lihat panduan. Kalau sudah hafal langsung dieksekusi aja ya. Kita anggap yang di sini jalur dari kontak udah dilepas. Jadi di sini hanya tinggal kabel positif dan negatif. Dari kabel yang negatif itu dari kabel negatif yang mengarah ke platina, juga platinanya sementara dilepas, nanti platinanya langsung masuk ke modul, bukan masuk ke coil, seperti itu ya. Oke, langsung dieksekusi. Di sini ada kabel merah, kita fokus ke kabel-kabel yang mengarah ke positif kontak dulu, jadi biar gampang. Di sini ada kabel merah dan kabel oranye yang sama-sama mengarah ke kontak atau positif aki dari modul dan juga dari CDI motornya. Kemudian untuk ini disambungkan jadi satu dulu untuk kabel merah dan kabel oranye yang dari CDI ya. Kabel merah yang dari modul, kabel oranye yang dari CDI. Setelah disambung, ini biar lebih panjang saya sambung lagi kabelnya warnanya putih. Kemudian kabel biru disambungkan ke ini jalur yang dari pulser CDI. Setelah disambungkan, kemudian ini kabel massa jadikan satu dengan massa juga. Kemudian kabel yang mengarah ke negatif coil yang dari platina, kabel yang dari platina menuju ke coil ke negatif ini dilepas. Kemudian dari negatif coil ini diberikan tambahan kabel ya. Untuk kabel-kabel yang menempel di negatif coil selain platina nggak usah dilepas, nggak apa-apa, hanya yang dipasang ketambahan kabel ini, kabel yang kosong. Jadi kabel kosong ini untuk menuju ke massa, jadi jadikan satu dengan kabel yang hitam tadi dari modul dan CDI, seperti itu. Oke, setelah dipasang, kemudian ini yang kabel kuning terakhir dari CDI itu masuk ke positif CDI-nya. Ya, seperti ini ya. Kemudian untuk yang negatif-negatif tadi, anggap ini bodi, yang akinya sudah ditempelkan dengan bodi atau massa, tinggal ini menempelkan ke massa saja, seperti itu. Jadi tinggal saya tempelkan aja jadi satu seperti ini.
Udah selesai. Tinggal masang yang ke positif aki atau ke kontaknya. Jadi misal yang di sini udah ada kontak yang tadi ditempelkan langsung, jadikan satu juga dengan yang modul CDI dan CDI-nya seperti ini. Anggap di sini ada dari aki atau kontak masuk, lah ini disambungkan. Anggap ini yang dari kontak ya, disambungkan nanti. Kemudian ini yang kuning yang tersisa nanti ditempelkan ke platina seperti itu. Jadi disambungkan ke platina maksudnya. Nah, oke, langsung disambung ya untuk yang positif ini. Positif atau kontak yang menuju ke aki. Oke, setelah disambungkan, ini kan ada kabel yang dari coil. Untuk lebih aman, berjaga-jaga pakai tang aja untuk jepit ini, untuk melihat pengapiannya muncul atau enggak. Ini akan saya tes, kita lihatkan di posisi yang di sini. Akan saya arahkan ke negatif coilnya. Kalau muncul pengapian berarti ini nyala. Oke, langsung dicoba. Oke, kalian mungkin udah melihat tadi pengapiannya udah muncul ya. Jadi alhamdulillah juga udah keluar. Nih saya ulangi lagi untuk arah ke yang ke kabel ini, negatif ke negatif. Kalau muncul apinya berarti nyala ya, biar lebih jelas. Oke, udah nyala. Jadi dapat disimpulkan otomatis platina hanya menjadi suatu kontak. Jadi jika ini massa nempel dengan platina, jadi platina itu kan bawahnya nempel dengan massa itu. Jadi kalau posisi platina nutup, otomatis platina menghasilkan api. Jadi kondisi platina anggap on ya. Kalau nutup itu, kalau buka itu berarti off, seperti itu. Jadi ini saya anggap udah normal nyala. Tinggal pengaplikasian ke mobilnya. Untuk pengaplikasian di mobil, nanti kalau yang udah melihat dari video yang penjelasan mengenai jalur kabel coil sampai dengan yang modulnya, kalau yang nggak dipercepat ya insya Allah paham ya. Oke, langsung aja dieksekusi pada mobil. Oke, dilanjut untuk pembahasan mengenai cara pemesanan dan juga penjelasan mengenai CDI yang ini yang lama ya. Sebelum saya membahas ke CDI yang kamuflasenya, untuk yang berminat ini ya, untuk mau bertanya-tanya ini WA saya, untuk telepon WA SMS di sini ada nomornya. Oke, lanjut ke tahap ini penjelasan mengenai CDI yang kemarin yang harganya 290.000, yang bertanya mengenai ketahanan. Untuk ketahanan saya sendiri pakai bisa sampai 2 tahunan lebih. Jadi intinya ini itu CD itu yang paling bagus, harga 290.000. Dan juga saya pastikan untuk sebelum saya kirim, saya pastikan saya tes dulu dan pastikan saya mengetesnya itu kalau normal ya saya kirim, kalau enggak ya saya nggak akan kirim, seperti itu ya. Dan kalau yang bertanya-tanya masalah ketahanan dan lain-lain, gini ya, kalau misalnya saya bilang saya pribadi pakai 2 tahun, mungkin kalian nggak akan percaya kayak gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya nggak akan percaya, ngapain kalian bertanya masalah ketahanan ya untuk CDI yang ini. Jadi kalau misalnya saya bilang selama 2 bulan
Yang nyatanya kalau dipakai selama 1 tahun nggak ada masalah juga ada. Jadi CDI itu adalah elektronik yang kita nggak bisa prediksi kapan matinya, kapan maksudnya bertahannya berapa lama seperti itu ya. Kalau misalnya saya bisa memprediksi ya berarti saya melebihi Tuhan ya, bisa memprediksi matinya CDI ini. Kadang kalau misalnya saya bilang 1 tahun, nyatanya kadang 1 bulan 2 bulan udah mati pun juga ada. Tapi kalian nggak usah galau, masalah CDI ini tuh saya garansi, jadi nggak usah pada takut. Kalau misalnya takut dan lain-lain, ya kalau udah pakai CDI ini mobilnya dipakai aja terus selama 1 bulan, selama garansi masih ada. Jadi kalau ada kendala kan ketahuan ya. Jadi kalau selama 1 bulan nggak ada masalah, berarti insya Allah kedepannya pun juga nggak ada masalah seperti itu. Oke, saya anggap untuk penjelasan ini udah selesai. Oke, dilanjut setelah tadi pembahasan yang CDI ini mengenai ketahanan, lanjut ke ini ya, CDI yang kamuflase ini. Untuk kelebihannya, untuk pengapian yang paling utama itu pengapiannya sama saja, hanya beda untuk penyetingannya dan cara pemasangannya. Dan kelebihan yang lainnya, untuk yang ini koilnya itu nanti jadi lebih dingin dan awet. Dan juga beda dengan MOSFET atau dengan TCI ya. TCI MCI maksudnya, MCI dan TCI itu beda. Kalau TCI dan MCI kan dia koilnya cenderung panas, alatnya pun juga harus ada pendinginnya. Kalau ini awet, saya jamin awet, dan juga ini bergaransi ya. Jadi kalau yang ingin menggunakan pengapian kamuflase ini ya kita nggak usah sampai ganti platina atau sampai ganti delco. Platinanya masih utuh dipasang dalam kondisi habis ataupun lain-lain nggak masalah. Yang penting paling utama yaitu vakum delconya harus kondisi sehat, dan juga as rotornya juga as delconya juga harus dalam kondisi yang sehat juga ya. Jadi nggak gojlak ataupun intinya itu nggak gojlak atau naik turun, intinya balance lah kayak gitu ya. Kemudian untuk CDI yang bisa diaplikasikan di mobil hanya ini, yang kodenya ini. Kalau di lain itu nggak bisa, nanti saya bahas di video yang selanjutnya. Kemudian untuk harga, kalau harga ini harga satuan CDI ini 90.000. Untuk mereknya sebetulnya merek itu CDI dengan kode seperti ini mereknya banyak ya. Mau yang dipakai merek Suzuki itu maksudnya yang orang bilang menyebutnya KW, atau merek yang lain seperti merek Nagawa atau Kagawa atau yang lainnya ya. Jadi kode yang didapatkan kode ini tuh random. Jadi mau beli merek apapun, kalau misalnya kodenya ini ya otomatis bisa. Tapi kalau kita misal saya anggap mereknya, saya bilang merek menyebutkan merek ya, tapi kalian beli kodenya beda, kalau nggak bisa dipasang kan otomatis kasihan ya. Kalau ini random, jadi kalau yang mau beli di luar sendiri CDI-nya nggak apa-apa, ini saya kasih kodenya CI 824 T5.14 KC kayak gitu ya. Jadi kalau yang mau beli di luar nggak apa-apa, tapi kalau mau beli tempat saya ini harganya 90.000, free ongkir se-Jawa, bonus soket juga, termasuk soket ya tuh. Dan garansi 1 bulan untuk CDI ini. Kemudian untuk ini modulnya, untuk modul ini bisa diaplikasikan ke semua mobil ya tanpa kecuali, tapi yang nggak bisa itu hanya yang koilnya tipenya yang langsung nempel di delco ya, seperti Starlet kapsul seperti ini nih mobilnya, itu nggak bisa, soalnya koilnya sendiri di dalam delco kayak gitu. Beda dengan mobil-mobil yang pada umumnya koilnya terpisah, otomatis ada kabel yang harus masuk ke tutup delconya seperti itu. Untuk harga ininya saja bisa, mau beli bisa, harga ininya saja 150.000, free ongkir se-Jawa, garansi 2 bulan seperti itu kalau yang ini. Jadi kalau yang mau nyoba untuk mobil-mobil kalian yang masih platina nggak usah takut, dan pasti saya jamin awet. Dan juga untuk tenaga nggak jauh beda dengan platina ataupun CDI yang ori kayak gitu ya. Dan ini kalau mau beli satu paket juga bisa, misalnya Mas beli satu paket aja
ini modul dengan CDI-nya. Harganya kalau mau beli satu paket itu 220.000 free ongkir sejawa kayak gitu. Dan juga ini udah termasuk soket tetap ya. Kemudian untuk garansi tetap sama, ini 2 bulan, yang ini 1 bulan seperti itu. Kalau yang berminat bisa menghubungi WA ini, WA di bawah sini ya. Ini WA-nya. Untuk panduannya nggak usah takut. Setiap pembelian modulnya ini saya kasih panduan untuk pemasangan seperti itu. Jadi kalau yang berminat buat upgrade pengapian menjadi pengapian kamuflase ya bisa saja gitu. Ya kenapa saya bilang kamuflase ya nanti saya jelasin langsung di mobilnya. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan mengenai cara pemesanan seperti itu ya. Oke, langsung ke pengaplikasian pada mobilnya. Kita lihat bagaimana cara pemasangan dan lain-lainnya. Oke, langsung ke mobilnya. Ya oke, dilanjut ke langsung pemasangan di mobilnya. Ini udah saya aplikasikan semua, jadi biar nggak kelamaan videonya. Jadi kalau yang udah memperhatikan video tadi di awal, ya insya Allah bakal paham ya. Ya ini sesuai yang tadi jelasin, ini saya pakai coil yang 3 kaki. Sedikit aja ya, sedikit penjelasan sedikit. Jadi yang tadinya awalnya yang 3 kaki itu ada yang kabel dari kontak menuju ke kaki ketiga ini yang logonya B, kemudian ada kabel yang dari AC masuknya ke ini positif coil. Kemudian kalau platina yang masih platina tanpa pengapian modul ini kamuflase kan masuknya ke negatif. Kalau ini kan udah saya rubah semua, jadi yang masuk ke positif ini itu ke ini ke CDI. Kemudian yang negatifnya ini saya hanya menambahkan yang tadinya ke platina dilepas, ditambahkan satu kabel atau diganti. Yang tadinya platina masuk ke sini kabelnya diganti, platinanya kabelnya dilepas dulu, kemudian ditambah kabel atau diganti, disambungkan ke bodi atau massa seperti itu ya. Dan terakhir, sentuhan terakhirnya kalau udah diaplikasikan seperti ini, kondensor dilepas kayak gitu. Dan kalau yang memperhatikan tadi kan kita hanya menempel-nempelkan kabel kuning yang dari modul ini kamuflasenya ke bodi, kan otomatis dia mengeluarkan percikan api dari koilnya secara langsung. Jadi otomatis platina hanya bekerja sebagai saklar kayak gitu ya. Jadi platinanya lebih awet. Dan kalau CDI memang nggak pakai kondensor kayak gitu. TCI juga sama, tapi TCI kan memang nggak ada CDI. Kalau ini pakai CDI, hanya ketambahan modul kamuflase kayak gitu. Jadi kalau yang mau maksudnya nggak mau pakai ini ya nggak bisa, langsung CDI aja seperti itu. Dan kalau yang mau pakai pulser nggak pakai ini bisa, tapi berhubung ini 4 silinder, saat RPM atas kita nggak akan tahu, otomatis kan pengapiannya otomatis meningkat. Kalau motor kan dia satu itu ya, satu piston. Kalau ini 4 piston, otomatis membacanya pun akan lebih cepat. Kita nggak akan tahu yang akan jebol bagian pulsernya atau bagian CDI-nya kalau yang tanpa ini ya, tanpa modul kamuflase seperti itu. Dan kelebihannya selain platina lebih awet, koilnya lebih dingin seperti itu ya. Jadi saya hanya menjelaskan sedikit di sini aja untuk kabel-kabelnya. Nanti untuk kalau mau mendetailnya saya akan jelasin di video yang selanjutnya aja. Ini berhubung udah dipasang, untuk pembuktiannya bisa nyala atau enggak ini saya jelasin sedikit. Di sini selain kondensor yang dilepas, tapi ini platinanya saya masih dipasang. Tuh, ini ya, platinanya masih dipasang. CDI yang waktu itu kemana mas? CDI yang waktu itu, yang waktu saya pertama pakai itu masih normal. Hanya saya menciptakan pengapian ini untuk semua mobil, karena kemarin banyak mobil-mobil yang bertanya mobil 3 silinder itu bisa nggak dibikin CDI seperti itu. Ya saya jawab, sebetulnya kemarin saya jawab nggak bisa karena saya belum menciptakan pengapian ini. Karena berhubung saya sudah menciptakan, tinggal ini di uji coba nyala. Ini tanpa saya masuk ke mobil, ini langsung di starter, enteng banget. Ya udah nyala, alhamdulillah normal, pengapiannya stabil, nggak naik turun seperti CDI, yaitu ya kedengeran tanpa menggunakan kondensor, pengapian kamuflase ini. Dan selain kelebihannya platina lebih awet karena cara kerjanya dirubah menjadi saklar, koil lebih dingin, yang satu lagi adalah
BBM lebih irit karena pengapiannya juga lebih stabil. Kemudian untuk pengisian aki pun otomatis meningkat sendiri nih. Pengisian aki yang di sini, kalau yang follow Instagram saya di sini, pasti kalian tahu kegiatan saya ya. Pengisiannya tadinya 30 volt, itu paling mentok 13, maksudnya 13,1 volt, itu paling mentok dalam kondisi mesin nyala gini, turun-turun 12,9, sekarang sudah bisa sekitar 14 ya, tuh stabil, naik turun, hanya 14,1 atau 14,2 tuh ya. Dan juga ini persnelingnya juga lebih stabil kayak gitu. Ya, saya rasa cukup untuk penjelasannya. Untuk uji coba test drive saya lanjutkan di video yang selanjutnya. Seperti itu. Untuk yang berminat, saya ulangi lagi nih nomor WA-nya, nomor telepon, SMS saya di sini. Untuk Instagram di sini ada. Kemudian alamat ada di bawah sini kolom deskripsi. Silakan kalian baca sendiri. Saya Novan Patria. Saya mohon maaf bila ada salah kata saat pembuatan video ini atau launching pengapian kamuflase ini. Dan ini bisa diaplikasikan semua mobil. Hanya yang nggak bisa itu Starlet yang koilnya ada di dalam Delco seperti itu. Oke, saya Novan Patria. Saya mohon maaf bila ada salah kata saat pembuatan video. Sampai jumpa di next video. Bye.